wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semua, juga nikmat sehat serta rezeki. Pada hari ini kita dihadirkan di sini dalam majelis ilmu, dan itu adalah rezeki yang sangat-sangat kita juga harapkan bersama kita di sini di tempat yang insya Allah penuh berkah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berakhlak mulia, uswatun hasanah. Semoga terus memotivasi kita untuk terus menjadi lebih baik. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah pada hari ini Allah mengizinkan kita untuk bertalabul ilmi bersama guru kita Habib Novel Al-Aidil. Saya ingin baca nama lengkapnya sebenarnya. Nama lengkap beliau sebenarnya, nama aslinya Habib Novel bin Muhammad Al-Aidil ya. Habib betul ya. Beliau lahir di tahun 75. Nanti kalau saya di tanggalnya takut ada yang macam ulang tahun. Beliau pasti ibu semua sudah kenal semua, dan beberapa bulan yang lalu juga mungkin sudah ada yang pernah bertemu dengan beliau dan mendengarkan kajian beliau mengaji bersama. Baiklah ibu-ibu, karena tadi sudah menunggunya sudah lama, dan alhamdulillah sepertinya hari ini kita diridhoi dari pagi, cuacanya cerah kan ya, cerah sekali alhamdulillah. Habib sepertinya kami ini diridhoi untuk berguru. Alhamdulillah. Dapat ilmu dari Habib. Baiklah ibu-ibu semua, waktu dan tempat kita persilakan pada Habib, tetapi sebelumnya kita baca basmalah dulu bersama-sama dan doa belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi zidni ilma wa rizqni fahma. Pada Habib kami persilahkan. Saya bisa pinjam Al-Quran terjemahannya. Itu ada terjemahannya dari Al-Quran. Ini ya, jazakallahu khairan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di penghujung waktu duha ini kita bisa duduk bersama, berzikir, berdoa, cari ilmu. Apa yang kita lakukan ini adalah amalannya para nabi, para rasul, para wali, amalannya orang-orang soleh. Jadi kalau ada orang itu berbangga dengan kegiatannya, maka kita layak juga berbangga dengan kegiatan kita. Ya, kenapa? Yang saya lakukan ini, ya inilah yang dilakukan nabi. Inilah yang dilakukan oleh seorang rasul. Inilah yang dilakukan oleh para wali.
Jadi kalau bahasa kasar saya, minimal hobi saya mirip dengan hobinya para nabi. Ya, minimal itu ya, paling sedikit ya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu masyarakat, maka dia dimasukkan dalam kelompok itu. Jadi kalau minimal kita udah niru-niru nabi, ya nanti insya Allah ya kumpulnya sama nabi. Nah, sementara para nabi shalawatullah wassalamu alaihim ajma'in itu tempatnya nggak mungkin jelek, tempatnya pasti yang bukan lagi baik, yang terbaik. Kalau alam kubur ya alam kuburnya yang paling istimewa. Kalau di mahsyar-mahsyarnya yang VIP itu ya, yang khusus. Kemudian nanti kalau menuju surga juga rombongannya ya beda. Ya rombongannya beda. Yang ngawal juga berbeda. Masuk surga sambutannya juga berbeda. Tempatnya di surga ya tentu paling beda. Nah insya Allah kita kumpul bersama beliau-beliau semua. Amin. Bersama orang-orang yang kita cintai, khususnya orang tua kita, pasangan hidup, anak, sahabat, kerabat, dan semua orang-orang yang berbuat baik kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini temanya sebetulnya istighfar ya. Temanya istighfar, cuman judulnya itu kan bisa macam-macam. Saya ambil judul jangan pesimis. Ya itu istighfar. Ya, tapi judulnya jangan pesimis. Pesimis itu apa? Lawan daripada tidak bisa optimis ya. Tidak bisa optimis namanya pesimis. Kalau bahasa Jawanya apa itu? Nglokro. Tidak bersemangat gitu kan ya. Orang yang tidak punya putus asa, orang yang putus asa. Nah, pesimis itu muncul karena mengandalkan diri sendiri. Jadi orang pesimis itu muncul karena mengandalkan diri sendiri. Contoh, di tengah hutan, ban pecah. Nggak ada rumah sejarak 100 kilo. Nggak ada tambal ban, nggak ada ban ini apa namanya? Serep, nah, nggak ada ban serep. Bisa enggak optimis? Nah, kalau mengandalkan diri sendiri, apalagi pakai se-GPS, wah ini sejauh sekian biru semuanya. Nggak ada kuningnya, nggak ada merahnya. Artinya lalu lintasnya jarangnya luar biasa. Siapa yang akan lewat? Siapa yang akan nolong? Itu kalau orang yang mengandalkan dirinya sendiri, maka dia akan pesimis, ujung-ujungnya putus asa. Awalnya pesimis, tipis harapannya. Masih punya harapan, tapi tipis. Itu namanya pesimis. Nanti kemudian karena harapannya semakin tipis, maka ujungnya jadi putus asa. Ya, naudzubillah min dzalik. Tapi ketika seseorang itu tidak mengandalkan dirinya, yang dia andalkan adalah Tuhannya. Yang kita andalkan adalah Allahnya. Jadi Allah yang kita andalkan, Al-Karim, Dia yang Maha Pemurah yang kita andalkan, Al-Mu'in, yang Maha Menolong yang kita andalkan, Al-Qadir, Dia yang Maha Kuasa, Maha Bisa yang kita andalkan, Al-Ghani, Dia yang Maha Kaya yang kita andalkan, Al-Mughni, Dia yang Maha Mampu mengayakan yang kita andalkan, maka ia tenang. Munculnya bukan pesimis, tapi optimis. Ya, optimis itu orang yang punya harapan besar, ya, punya harapan besar. Nah, orang yang optimis, ya, itu muncul karena punya keyakinan yang tinggi. Ya, punya keyakinan yang tinggi karena dia yakin Allah itu ada, karena dia yakin Allah Maha Bisa, karena dia yakin Allah Maha Kuasa, karena dia yakin Allah Maha Menolong, karena dia yakin Allah Maha, maka muncul harapan yang luar biasa. Berharap besar. Nah, hasilnya apa? Hasilnya dia akan menanti dan berusaha semampunya untuk mensolusikan masalahnya, bannya pecah tadi. Hasilnya akan ditolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dari yang hadir ada yang pernah mengalami, mungkin keluarganya, mungkin anaknya.
Itu Mas Agus Mazid itu, nih istrinya juga hadir di sini. Pernah anaknya perjalanan ke Jawa Timur, ya bannya pecah di tengah hutan. Tengah malam-malam pula, ya malam-malam pula. Akhirnya ingat baca solawat terus ya. Datang orang naik motor, kemudian dibantu nambalkan. Ya dibantu nambalkan, dan seterusnya. Masalahnya selesai, ternyata bukan dengan angka telepon, mau telepon siapa gitu juga. Ada sinyal mungkin kali ya, atau mungkin nggak punya pulsa. Pulsa, tapi ternyata ketika kontak Rabbul Alamin, maka pertolongannya min haitsu la yahtasib, dari arah yang nggak pernah diduga, nggak disangka-sangka. Inilah yang namanya optimis ya, tidak pesimis. Nah, apa yang terjadi dengan manusia ketika berbuat dosa, ketika manusia banyak kesalahan, ketika manusia terperosok sampai akhirnya nggak bisa bergerak ya dalam kubangan kotoran kemaksiatan. Apa yang seharusnya dia lakukan? Yang seharusnya dia lakukan adalah selalu optimis, ya, selalu penuh harap, selalu berprasangka baik. Kenapa? Karena kalau dia punya dosa, Allah punya ampunan. Kalau dia punya salah, Allah punya maaf. Ya, Allah punya maaf. Kalau dia banyak keburukan, Allah punya tirai untuk menutupinya. Wasattar dzunub, dia maha menutup aib-aibnya umat manusia. Dia maha pengampun dosa. Dia maha memaafkan segala bentuk kesalahan. Seharusnya itu yang kita lakukan sebagai pendosa, sebagai orang yang tidak luput dari kesalahan. Bukan lagi tidak luput, banyak kita ini sengaja berbuat kesalahan dan nggak sadar berbuat kesalahan. Banyak sekali. Kita harusnya mengetuk pintu maafnya Allah dengan istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kaitannya apa ini? Kaitannya dengan surat Al-A'raf. Nah, di surat Al-A'raf kita diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari mulai ya ayat yang ke-11 itu, walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Ya, dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 11, bagaimana Allah menceritakan kalian ini sudah kami ciptakan, kami bentuk dengan bagus, kemudian kami katakan kepada para malaikat sujudlah kepada Adam. Semuanya sujud kecuali iblis yang berada dalam kelompok malaikat. Iblis bukan malaikat, tapi masuk dalam kelompok malaikat. Nah, iblis gak mau sujud. Lam yakum minas sajidin. Qala ma man'aka alla tasjuda id amartuk. Ketika itu iblis ditanya sama Allah Ta'ala, apa yang menyegahmu, ya, apa yang menahanmu sehingga engkau tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Qala ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar, engkau telah menciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, sementara engkau ciptakan Adam itu dari tanah. Aku api, lebih mulia dari tanah. Jadi iblis menyombongkan diri, membanding-bandingkan dirinya dengan Nabi Adam alaihi salam. Maka hasilnya qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Maka Allah perintahkan iblis untuk keluar ya, untuk keluar, kemudian juga tidak boleh sombong. Fakhruj innaka minas saghirin. Kalau kita baca di terjemahan ayatnya 13, Allah berfirman, mewahyukan, maka turunlah kamu darinya, dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalam surga. Keluarlah, sesungguhnya engkau termasuk makhluk yang hina. Itu ayat yang ke-13. Nah, inilah jawabannya iblis apa? Ini jangan ditiru. Nah, ini jangan ditiru. Ini mungkin ibu-ibu mungkin nggak mendengar atau mungkin belum pernah mendengar apa yang akan saya sampaikan. Karena ini jarang dibahas. Ya, jarang dibahas. Pemirsa dimanapun antum berada, perhatikan baik-baik ini. Ini ilmu baru mungkin bagi yang belum pernah dengar.
Yang sudah pernah dengar, ya tambahan ilmu lagi biar ingat ya, biar ingat. Jadi ketika iblis itu dilaknat, ya, iblis dilaknat, diusir dari surga karena kesalahannya. Iblis tidak bertobat. Iblis tidak minta ampun. Iblis tidak minta maaf. Karena iblis pesimis. Karena iblis pesimis. Karena iblis putus asa. Sudah diusir saya. Dia putus asa. Apa yang menyebabkan iblis putus asa? Karena hatinya tertutup. Hatinya tertutup sehingga tidak bisa melihat. Iblis itu paham Allah Maha Besar, paham Allah Maha Kuasa, paham Allah Maha Bisa. Ya. Tapi untuk yang satu ini iblis tertutup. Kenapa? Karena dia punya penyakit yang paling berbahaya, yaitu yang namanya al-kibir, sombong. Ya, karena dia sombong, maka tertutup hatinya, tidak bisa melihat luasnya ampunan Allah. Ya, tidak bisa melihat luasnya maafnya Allah. Tidak bisa melihat luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga iblis bergerak lisannya untuk meminta sesuatu, tapi bukan minta ampun. Minta sesuatu, tapi bukan minta maaf. Apa itu? Kita lihat di ayat yang berikutnya, ayat 14. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Beri aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Ini satu kalimat yang nakal dari iblis. Kalimatnya bagus tapi nakal. Ya, bahasa Jawanya pokil. Ya. Pokil, bukan pelit. Pokil itu gimana ya, susah ya. Jahil apa cerdik ya. Cerdik dalam arti yang di sini negatif, licik gitu ya. Licik. Nah, ini iblis menunjukkan kelicikannya. Iblis tahu Allah Maha menerima doa. Tapi dia lupa kalau Allah Maha pengampun. Tapi dia tahu Allah itu Maha menerima doa. Makanya iblis berkata, anzirni, beri aku penangguhan penahanan. Tadinya kan mau langsung ditahan di neraka ya, mau disiksa gitu ya. Maka iblis minta penangguhan penahanan. Sampai hari mereka dibangkitkan. Sampai hari mereka dibangkitkan. Pertanyaan saya, manusia ini kiamatnya kapan? Kebangkitan dulu atau kiamat dulu? Kiamat dulu, betul ya? Setelah kiamat baru kebangkitan. Jadi seluruh makhluk itu dimatikan kapan? Ketika kiamat. Malaikat-malaikat pun dimatikan. Kapan itu? Ketika kiamat. Nanti tiupan sangkakala yang berikutnya baru itu dihidupkan kembali. Jadi karena cerdiknya iblis tidak mau mati. Iblis nggak mau mati. Makanya bilangnya apa? Tangguhkan penahananku sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi iblis nggak mau mengalami namanya mati. Iblis nggak mau mengalami namanya kiamat. Cerdik. Ya, pinter. Tapi yang dilawan Allah. Kalau ibu-ibu mau pilih saya, mungkin saya kena. Ibu mau nipu saya, mungkin saya tertipu. Mungkin ya. Kita mungkin mudah ditipu orang, begitu kan ya. Tapi ini iblis mau nipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya sampaikan biar kita lihat mukjizatnya Al-Quran dari sisi bahasa ya. Biar kita betul-betul paham. Qala innaka minal mundzirin, kata Allah Ta'ala, sungguh ya sungguh kamu termasuk yang ditangguhkan, tapi tidak sampai hari kebangkitan. Di ayat yang lain, waktu maklum, di waktu yang tertentu. Betul saya tangguhkan, tapi nggak seperti yang kamu minta. Kamu harus mati, yaitu sampai nanti kiamat. Jadi Allah tidak bisa dijebak oleh makhluk. Allah nggak bisa diakal-akali sama makhluk.
Allahnya maha pinter, makhluknya sok keminter. Makhluknya sok tahu, sok pandai. Allahnya maha pandai. Makanya Allah bilang, ya saya tangguhkan, tapi nggak sampai hari kebangkitan. Sampai kapan? Sampai kiamat saja, selesai. Itu waktunya iblis ditangguhkan penahanan, ditangguhkan siksanya, dan lain sebagainya. Nah pemirsa dimanapun antum berada, disitulah iblis kemudian berjanji. Ayat yang ke-16, qala fabima aghwaytani, sebagaimana engkau telah membiarkan aku menjadi tersesat ya Allah, menjadi menyimpang ya Allah, maka aku akan palingkan mereka dari jalanmu yang lurus. Ya, dan iblis berjanji juga itu kalau di ayat yang ke-17 kita baca, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Manusia akan digoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, bahkan juga dari atas, dari bawah, dari segala penjuru, ya, dari segala penjuru, sehingga nanti manusia itu nggak akan syukur kecuali wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Semoga kita semua termasuk yang sedikit ini, amin. Nah, yang ahli syukur. Nah, janjinya iblis seperti itu. Artinya manusia itu rentan tergoda, rentan berbuat salah. Ya, manusia itu rentan kalau kita sebagai manusia, bukan nabi, bukan rasul, kita bukan wali, ya rentan berbuat maksiat. Kalau nabi dan rasul maksum, terlindung dari maksiat. Jadi Nabi Adam alaihissalam tidak pernah berbuat dosa. Jadi jangan salah ya, Nabi Adam tidak pernah berbuat dosa. Yang ada Nabi Adam lupa, ya lupa bahwasannya makan buah khuldi itu dilarang. Begitu ingat ya nyesel. Ya begitu ingat ya nyesel. Kesalahan yang dilakukan, ya kesalahan yang dilakukan karena lupa itu khotiah namanya. Salah saja, bukan berbuat dosa. Kalau dosa itu tahu ini tidak boleh, dilanggar, itu namanya dosa. Tapi kalau lupa kan tidak ada masalah. Contoh, puasa Ramadan dengan sengaja jam 12 siang makan tanpa sebab, dosa enggak? Dosa. Tapi kalau jam 12 siang makan 5 piring tapi lupa kalau puasa, boleh enggak? Itu namanya dosa atau alhamdulillah? Alhamdulillah. Rezeki, ya, itu harapan ibu-ibu di kala Ramadan. Allahumma lupa, mudah-mudahan lupa begitu. Waktu kecil anak-anak kan suka seperti itu. Pulang sekolah, sekarang ada istilah PTM gitu ya, pertemuan tatap muka. Pulang PTM gitu. Ramadan buka kulkas kalau anak-anak gitu ya, terus minum 2 gelas 3 gelas. Nah setelah itu ibunya lihat, nanya, kok gak puasa? Oh lupa. Iya ya, kalau lupa ya rufi al-qalam, pena nggak mencatat sebagai suatu dosa, kesalahan. Nabi Adam alaihissalam saat itu lupa. Iblis berjuang semaksimal mungkin biar Nabi Adam mendapatkan hal yang sama, dikeluarkan dari surga. Satu hal yang iblis nggak pernah paham, memang Nabi Adam itu surganya surga transit. Jadi bukan untuk abadi di surga. Jadi judulnya bukan dikeluarkan, memang harus keluar. Kalau enggak memang enggak sampai ke bumi. Sementara Nabi Adam sudah diciptakan untuk bumi. Jauh hari sebelum dimasukkan ke dalam surga, Allah sudah menetapkan Nabi Adam akan jadi khalifah di muka bumi. Jadi Nabi Adam bukan diusir dari surga, memang transit di surga, ya tujuannya adalah bumi, ya. Nah, prosesnya itu ada lupa makan buah khuldi. Nah, yang menarik di sini, ketika iblis diusir dari surga, iblis nggak minta maaf, nggak minta ampun, betul ya? Nah, beda dengan Nabi Adam alaihissalam. Kita langsung loncat ke ayat yang ke ini 22 ya. 22 itu kalau kita baca terjemahannya, dan dia setan membujuk mereka, Nabi Adam dan Siti Hawa, dengan tipu daya ketika mereka mencicipi buah pohon itu. Tampaklah oleh mereka auratnya, maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Allah menyeru mereka kepada mereka
Bukankah aku telah melarang kalian dari pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa sungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian berdua. Itu ayat 22. Artinya Nabi Adam alaihissalam lupa makan sesuatu yang dilarang. Apakah makan? Enggak, mencicipi dzaqah. Kalau mencicipi itu kan enggak batalin puasa ya. Jadi ibu kalau masak itu loh, ya di lidah, cuman rasa ya, cuman rasa kemudian dibuang lagi. Yang batalkan puasa kan kalau sampai ditelan, ya itu membatalkan puasa. Tapi kalau cuman di lidah kemudian dibuang, ya setelah itu dibersihkan mulutnya agar rasanya nggak sampai tenggorokan, maka itu tidak membatalkan puasa. Itulah yang dipakai ibu-ibu ketika masak. Nah, Nabi Adam alaihissalam waktu itu dzaqah, mencicipi, baru nyicipi ingat, terus dilepeh, dibuang. Nah kalau kita kan enggak, oh kok enak, lanjut, tambah, ya nambah. Misalnya kalau ibu-ibu lagi darah tinggi, dibilangi temennya, jangan makan ini itu, dicipi kok enak, ya lanjut gitu kan ya. Orang darah tinggi itu enggak boleh makan kambing, darah rendah enggak boleh makan kambing, darahnya normal enggak boleh makan kambing. Orang sehat enggak boleh makan kambing. Masa kambing mau dimakan, saudara-saudara? Yang boleh ya disembelih dulu ya, diolah dulu, dagingnya dimakan. Kalau kambing jangan, betapa sadisnya. Ya, yang makan kambing itu mungkin singa, langsung dimakan. Pemirsa dimanapun antum berada ya, ini sedikit intermezzo. Nah, apa jawaban Nabi Adam alaihissalam ketika lupa? Ya ketika lupa dan setan berhasil membuat Nabi Adam lupa. Apakah Nabi Adam kemudian mengatakan, ya Allah, ya jangan siksa aku sekarang, siksa nanti saja gitu? Enggak. Ini ucapan orang yang putus asa, gak punya prasangka baik pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, gak punya prasangka baik pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita pernah membuat orang lain tidak punya prasangka baik sama Allah ta'ala. Dan kita katakan percuma kamu mau tobat model apapun, kamu mau berbuat baik model apapun, gak bakal diterima sama Allah ta'ala. Ke orang ya, person ya, percuma. Kita ngomong seperti itu tidak boleh. Karena buat orang ini putus asa. Yang ada dosamu sebesar apapun, Allah akan maafkan kamu. Tapi ya penuhi syaratnya. Ya penuhi syaratnya. Mudah kok, nggak repot. Allah akan maafkan kamu dan bahkan ngangkatmu jadi walinya. Kalau kamu sungguh-sungguh bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Adam mencontohkan, qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah ini menarik. Karena saat itulah keduanya kompak, suami istri ini, Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi yang ngucap ini berdua. Nah, kadang-kadang enggak ini. Ya, dosanya kalau kita ini ya, suami istri berbuat dosa, yang suruh tobat cuma suaminya toh. Atau suami istri berbuat dosa, yang suruh tobat cuma istrinya toh. Ya. Ini tobat itu dilakukan berjamaah, kalau dosanya berjamaah. Makanya kita kalau bisa ngajak keluarga kita tiap hari tobat terus. Karena kita sering dosa berjamaah. Ya, nonton tayangan-tayangan yang haram itu dosa berjamaah enggak itu? Ya, ibu-ibu kok terus diam semua kenapa? Ya kan? Itu kan berjamaah. Yang ngasih pulsa internetnya ya ikut dosa, yang ngasih listriknya ya ikut dosa, yang belikan TV-nya ya ikut dosa. Betul kan ya? Ya dosa berjamaah. Ya tobatnya juga berjamaah. Qala. Dan ini ada kalimat yang diucapkan. Makanya kalimat ini punya nilai penting. Jangan dianggap kalimat gak ada artinya. Kalimat itulah yang menyebabkan seseorang dianggap muslim atau tidak muslim. Kalau mukmin cuma dalam hati, tapi jadi muslim harus diucapkan. Walaupun orangnya tunawicara, mengucapkannya pun dengan bahasa isyarat. Pernikahan nggak bisa cuma dibatin, saya terima nikahnya, nggak bisa. Ya harus diucapkan. Maka kalimat ini punya sesuatu nilai yang sangat tinggi. Bahkan kalau kita lihat dalam dunia persihiran, menurut film-film sihir ya,
Mudah-mudahan kita juga nggak ketemu sama yang namanya ahli sihir. Itu orang-orang kalau mau nyihir juga baca kalimat-kalimat tertentu, namanya mantra ya. Mantra. Jadi yang buatkan sihirnya jadi apa mantranya. Nah, orang kalau lagi sakit nggak jelas diperiksakan ke dokter kalau nggak sembuh-sembuh, maka ada yang bilang kena ain, mungkin kena mata, atau kalau bahasa Jawa sawanan, ya kena sawan. Obatnya apa? Ya dirafalkan doa, ya dibacakan doa. Kalau bahasa Jawanya dijampi, ya jampi itu kan bisa positif, bisa negatif. Dijampi. Dalam bahasa Arabnya ruqyah. Ruqyah itu ada ruqyah yang dilakukan oleh Nabi, sahabat, ulama, kiai, habib ya. Itu semua doa yang dilafalkan untuk kepengobatan itu namanya ruqyah. Apapun doanya. Nah, kemudian kalau untuk zaman dulu orang-orang jahiliyah juga melafalkan mantra. Mantra dalam bahasa Arab namanya juga ruqyah. Namanya juga ruqyah. Nah, jadi kalimat itu yang menghasilkan, dengan izin Allah, menghasilkan sesuatu. Jadi harus ada kalimat yang diucapkan. Nah, ini kalimat ini makanya kalimat istighfar yang luar biasa. Kalau bisa habis sholat dibaca setiap hari. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hasilnya apa? Dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi, diangkat jadi khalifah. Artinya turunnya bukan turun penghinaan, tapi turun pemuliaan. Ya, turun pemuliaan. Ibarat orang turun dari kursi, tapi untuk duduk bersama calon mertua. Nah, itu namanya dihinakan atau dimuliakan? Dimuliakan. Ya, nanti dikembalikan ke kursi. Nanti dikembalikan ke kursi. Ya, nanti akan kembali ke surga. Nah, yang menarik, ikhwani rahimakumullah, Nabi Adam alaihissalam bukannya putus asa, tapi langsung mengucap istighfar. Bukan putus asa, tapi minta permohonan maaf. Ya, minta maaf. Bukan putus asa, minta ampun. Jadi beda sikapnya yang saya katakan tadi yang jarang dibahas sama orang. Orang cuman bahas biasanya itu iblis sombong, gitu kan ya. Kalau Nabi Adam tidak sombong, yang dibahas di situ. Nah, tapi sisi ini orang banyak lupa. Iblis lupa minta maaf, Nabi Adam tidak lupa minta maaf. Iblis lupa minta ampun, Nabi Adam tidak lupa minta ampun. Jadi seandainya iblis itu minta ampun, ya kemungkinan dapat ampunan itu ya. Kemungkinan dapat ampunan, tapi Allah tutup itu hatinya sehingga lupa dia minta ampun. Karena buktinya minta enggak langsung disiksa, ya diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tapi iblis lupa minta ampun. Dengan sombongnya tadi akhirnya dia enggak bisa minta ampun. Ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi Adam alaihissalam dengan kerendahan hatinya segera minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwani rahimakumullah, di sini ada pelajaran. Jadi sebesar apapun salah kita, jangan pernah berputus asa untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antaranya kepada manusia. Minta maaf, itu kan bagian proses minta ampun sama Allah, minta maaf pada manusia. Jangan pernah mengatakan dia tidak akan pernah memaafkan saya, dia sudah tertutup hatinya untuk saya, percuma saya minta maaf. Tugas kita mengetuk pintu minta maaf. Dibuka maupun ditutup bukan urusan kita. Maupun ditutup 24 jam, kita akan ketuknya itu 1 bulan. Ya, ketuknya 1 bulan. Kalau kita butuh uang di bank, bukanya jam 8, ya mungkin jam 7 kita udah di bank tadi. Kenapa? Butuh, betul. Ya, butuh, betul. Kalau tutup kita tunggu bukanya kapan. Bukanya kapan? Itu butuh duit. Masa kita butuh maafnya orang, kita lelah untuk minta maaf. Nah, kemudian juga kita jangan jadi orang yang gak mau maafkan. Karena Allah Maha Pemaaf. Orang yang suka memaafkan akan dimaafkan. Kalau kita itu berat maafkan orang lain, maka dosa-dosa kita juga akan berat dimaafkan sama Allah Ta'ala. Jadi kalau kita suka maafkan orang, minta maaf, memaafkan itu tidak buat orang jadi hina, tapi buat orang jadi mulia. Jangan pernah apalagi ibu ngomong sama anak, naudzubillah min dzalik, tiada maaf bagimu. Masya Allah. Karena anaknya melakukan kesalahan yang besar. Ya, misalnya tiba-tiba kok nikah tanpa memberi tahu orang tuanya, ini ya anak kurang ajar.
Betul kan ya? Kalau sampai dia itu durhaka ya, dalam rangka durhaka, enggak betul. Kawin lari atau apa itu istilahnya ya. Padahal kawin lari kan nggak bisa ya. Gimana itu KUA-nya kesian nanti. KUA-nya kesian, harus duduk semuanya, penghulunya yang khutbah kesian itu. Ya, seandainya anak datang minta maaf, itu anak gitu, maafkan. Ya maafkan. Suami, Masya Allah, jangan bilang sama suami, sudah diam pakai angkat apa namanya, wah, begini dan lain sebagainya. Walaupun salahnya emang nyebelin gitu ya, salahnya nyebelin. Tapi kita kan sadar, kita juga punya salah-salah yang nyebelin banyak sama manusia yang lain, sama Allah Ta'ala. Ya, disuruh sholat subuh aja kok 1 bulan terlambatnya itu kok 20 kali gitu ya. Ya misal gitu kan ya, sering terlambat. Ya, kalau kita mau maafnya Allah ya biasa maafkan orang. Kalau kita mudah maafkan orang nanti Allah akan maafkannya. Itu ada satu orang yang biasa memberikan hutang sama orang. Dia masuk surga itu bukan karena ibadahnya luar biasa. Dia ibadahnya biasa-biasa saja. Tapi dia bilang sama sekretarisnya, itu kalau yang ditagih susah karena nggak punya uang, ditagih susah karena nggak punya uang, segera anggap lunas. Masya Allah. Sanggup niru ibu-ibu? Wah cepat melarat kok cara yang begitu, Beb. Cepat miskin saya nanti, Beb. Ini kalau ada orang susah betul ya, memang bukan orang nggak mau bayar, memang nggak punya uang, susah. Karena memang nggak punya uang, maka saya ikhlaskan, lunaskan itu. Allah berkata pada malaikatnya, masukkan dia ke dalam surgaku, karena aku malu kalau kalah dermawan sama dia. Malu kalau kalah dermawan sama dia. Jadi Allah maha malu kalau kalah maaf sama hambanya. Kalau hamba itu mudah maafkan orang lain, maka Allah juga akan maafkannya. Ini salah satu bentuk istighfar. Jadi istighfar minta ampun itu bukan sekedar kita minta ampun, tapi juga kita memaafkan orang lain. Itu thalabul maghfirah. Cara kita mendatangkan ampunannya Allah, ya kita maafkan orang lain. Almarhumah Syarifah Syifa binti Thaha bin Abdillah Asgaf, istrinya almarhum Habib Anis Solo, ya, Ibu Syifa itu yang wafat 17 Rajab ini sebentar lagi juga dekat dengan pas hari wafatnya ya. Sudah sangat lama meninggal. Syarifah Syifa itu punya kebiasaan luar biasa. Tidak tidur dengan menyimpan benci pada siapapun. Jadi kalau malam itu mau tidur angkat tangan. Ya Allah, semua orang yang punya salah sama saya, yang saya ketahui maupun tidak saya ketahui, sudah saya maafkan semua ya Allah. Terima amal solehnya, ampuni dosa-dosanya, wujudkan hajatnya, semua didoakan. Sementara kalau kita mau tidur, batin yang satu itu, yang satu itu, gitu kan ya. Justru teringat kalau mau tidur, ya. Bahkan mungkin di-share ke temennya, dia. Ini kalau kita mau dapat ampunan ya Allah Ta'ala, maaf ya Allah Ta'ala, yaitu jangan pernah ada rasa benci, marah, ya kepada siapapun. Dia sesaat marah itu wajar, ya. Tapi jangan disimpan terus tuh rasa. Jangan disimpan terus, kan nggak enak, rasa nggak enak kalau disimpan terus. Rasa benci kok disimpan terus. Harus mampu memaafkan untuk dapat maaf. Terakhir, alhamdulillah udah 39 menit saya berbicara. Ya, nggak kerasa. Nggak terasa, cuma dengerin. Yang ngomong ini yang terasa 39 menit saya udah bicara. Jadi kalau kita pengen dapat maaf, memaafkan. Termasuk diantaranya di hadis disebutkan, siapa yang suka menghitung-hitung, maka juga Allah akan berhitung-hitung dengannya. Siapa hitungan, Allah hitungan. Siapa suka berhitung-hitung, maka Allah juga akan berhitung-hitung sama dia. Jadi kita tuh kalau mau ngasih orang jangan berhitung-hitung. Dia nggak pernah ngasih saya. Nanti Allah juga akan berhitung. Oh gitu kamu ya. Ya kamu nggak pernah amal ibadah kok mau minta macam-macam. Tapi kalau kita nyah-nyoh sama orang nggak berhitung, ya Allah juga nyah-nyoh, nggak berhitung. Makanya kadang-kadang itu kita ini aneh kok. Mintanya macam-macam gitu ya. Tapi pelitnya juga macam-macam. Suka ngebatin orang-orang itu kok hitungannya luar biasa. Sementara kita semua kita hitung. Lebih lagi ngitungnya. Yang ngitungnya lebih
tajam. Nah, termasuk ini, maaf. Ya. Memaafkan orang, jangan bilang waktu anaknya nikah aja saya nggak diundang kok. Ya kan? Masa nanti anak saya nikah mau saya undang? Enggak lah. Saya maafkan, tapi nggak akan saya undang. Nih. Ini sama juga bohong. Ya, sama juga bohong. Kemudian juga hati-hati ibu-ibu pemirsa dimanapun antum berada, jangan suka istighfar modus. Ya, istighfar modus. Lidahnya istighfar, tapi niatnya gunjing orang. 3 manusia kumpul. Saya mau ngomong ibu-ibu nanti dimarahin orang ya. Pokoknya manusia gitu ya. Kalau jin saya nggak tahu, karena saya nggak suka kumpul sama jin. Dan nggak pengen kumpul sama jin. Kumpul sama ibu-ibu aja udah pusing saya. Betul kan ya? Karena pertanyaannya macam-macam. Nanti kalau jin nanya macam-macam lebih pusing gitu. Enak kumpul sama manusia ya. Nah, ada 3 manusia kumpul. Duduk di pengajian. Kalimat yang muncul, ini contoh loh ya, nggak terjadi, insya Allah nggak terjadi. Saya cuma nanya aja, ini contoh. Kalimat yang muncul begini, udah dengar belum? Apa? Astagfirullah. Apa ada apa? Astagfirullah. Naudzubillah. Amit. Astagfirullah. Ada apa? Temannya semakin penasaran, betul ya? Dilanjutkan, itu loh. Itu ustazahnya itu, Masya Allah, kelihatannya ceramah sana ceramah sini. Astagfirullah, utang sama saya nggak bayar. Astagfirullah, Masya Allah. Ini kira-kira istighfar atau kurang ajar ini? Kurang ajar, ya kan? Ini kadang sering kali terjadi di masyarakat tapi nggak disadari. Contoh lain ada istighfar modus ya. Ini mas-mas ini. Lihat mbak-mbak buka aurat jalan. Astagfirullah. Nah ini istighfar modus. Nggak ada penyesalan. Ya, nggak ada penyesalan. Yo lidahnya udah bagus, alhamdulillah. Iya, nggak ada yang sia-sia, alhamdulillah. Tapi tekor. Iya, ini kan minusnya banyak. Dapatnya 1 minus 2.000 misalnya begitu ya. Ya tetap ada dapatnya, tapi minusnya kan banyak. Ini sering terjadi. Atau ketika dinasehatin seseorang, suami dinasehatin istri, istri dinasehatin suami. Pemirsa, saya lagi pengajian ibu-ibu, jadi saya ambil contoh istri. Boleh ya Bu ya? Nah, suami nasehatin, kamu tuh makanya jadi perempuan yang banyak baca Al-Quran. Ya, kalau menstruasi yang banyak istighfar, sholawat, zikir, astagfirullah, astagfirullah. Iya, aku tuh ya banyak istighfar, Pak, astagfirullah. Ini istighfar loro hati. Paham? Istighfar loro hati, istighfar sakit hati. Masa aku dibilang nggak baca sholawat, masa aku dibilang kurang ngaji, astagfirullah. Nah, ini istighfar sombong. Ya, tidak rela direndahkan. Ini istighfar bela diri. Ya, istighfar mempertahankan nama baik dan apapun namanya terserah. Tapi modusnya istighfar. Hadir orangnya, hadir. Entah di mana, Allah alam. Nah, kita ini suka nggak sadar ya, seperti itu. Atau di jalanan. Nah, ini saya sopir. Saya kan sopir di jalanan. Entah nyopir mobil, naik motor. Kok lihat ada orang naik motor itu ngawur, naik mobil ngawur. Astagfirullah, menungso kok kaya ngono. Astagfirullah, wong kok kaya ngono. Orang kok seperti itu, astagfirullah. Ini namanya apa ini? Menghina orang, tapi dalilnya astagfirullah. Mestinya kan, ya Allah selamatkan dia, kan begitu ya? Ya Allah beri dia hidayah, ya kok pantas. Ini astagfirullahnya untuk ngangkat nilai dirinya, untuk merendahkan orang lain. Nah, ini banyak terjadi. Ya banyak terjadi. Nah, jangan sampai kita setelah pengajian ini sering kepleset ya. Kalau kepleset sesekali yang begini ya wajar, segera istighfar. Tapi kok jadi kebiasaan, ayo kita rubah. Ayo kita rubah. Super terakhir dan insya Allah kita sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Ibu-ibu tolong hutang puasanya segera dibayar. Ya, tolong ingatkan anak perempuannya, hutangnya segera dibayar.
ingatkan menantu perempuannya hutangnya segera dibayar, ingatkan karyawatinya, kalau ibu punya perusahaan, punya ART, diingatkan, karena itu tanggung jawab kita ya. Utangmu udah dibayar atau belum puasanya, ingatkan saja, wa ma'alaika illal balagh, tugasmu hanya menyampaikan, karena kadang-kadang nggak terasa, tiba-tiba habis hutangnya, belum terselesaikan dan masih sangat banyak. Kemudian di bulan Rajab ini perbanyak istighfar ya, dan jangan lupa baca doa setelah sholat, khususnya ya setelah sholat, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya, jangan ditinggalkan setelah sholat selama bulan Rajab. Nah, kemudian nanti ya di bulan Sya'ban perbanyak sholawat, Ramadan paling banyak baca Al-Quran. Nah, karena Ramadan itu nanti banyak baca Al-Quran, kalau sekarang kita ini kurang ngajinya, yuk kita mulai tambah ngajinya. Kalau sekarang kita belum bisa, yuk mulai belajar. Kalau yang lain kita semangat belajar, jangan sampai nggak semangat belajar Al-Quran. Keluarkan duit puluhan juta nggak jadi masalah, asal bisa ngaji. Panggil guru privat, setir mobil aja kita panggil guru privat, 7 hari keliling ditemenin 1 jam gitu ya, sama pria lain mau, Masya Allah, dan suaminya ikhlas, Masya Allah ya, ditemani pria lain, dibiayai pula sama suaminya, biar bisa ke pasar sendiri, nggak ngerepotin suami. Modusnya suami begitu ya. Masa ibu-ibu nggak mau kursus Al-Quran, tapi cari guru yang benar ya, cari guru yang tidak menyebabkan kita salah jalan, cari guru. Seperti kalau cari dokter yang benar. Alhamdulillah di Jogja ya ada Kerapi, ada cukup gitu ya, sudah cukup. Murid-muridnya banyak ya, banyak. Tinggal minta salah satu muridnya untuk privat, ada enggak gitu, datanglah. Namanya juga butuh ilmu, masa enggak datang? Butuh dokter aja pergi ke tempat dokternya, masa butuh ilmu kok enggak pergi ke tempat kiainya? Nah, ini kadang-kadang kita salah menerapkan. Super terakhir, khusus untuk ibu-ibu yang di sini, saya bawa dagangan pagi hari ini, itu madu jeruk, honey lemon ya, madu jeruk. Harga jualnya satu botol begini 120.000, tapi untuk ibu-ibu saya diskon 20.000. Jadi hanya 100.000. Kalau minat nanti beli sama teman-teman saya di situ. Cara pembayarannya bisa cash, bisa scan QRIS ya, bisa scan QRIS. Kalau scan QRIS saya tanpa ada biaya antar bank, 0 rupiah. Jazakumullah khairan wa alafu minkum, semoga bermanfaat. Mari kita bersama-sama tengadahkan tangan, minta sama Allah Ta'ala, mudah-mudahan barokah untuk semuanya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya rabba kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'in, ighfir lana kulla syai'in wa la tas'alna an syai'in wa la tuhasibna fi kulli syai'in wa a'tina kulla syai'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma arzuqna al-afiyah wa dawam al-afiyah wa syukra ala al-afiyah wal afiyah at-tamah daimah fi kulli sa'ah. Allahumma arzuqna syukra al-afiyah warzuqna jami'an sihah wa sahalah wal jamalah wal ridha wal inayah washfi mardana khususan Ghifari Riza Maulana bin Maulana, Nur Aziza binti Aswin Eka-Adi, wa Irwana binti Mada, wa jami' mardal muslimin. Allahumma shfina wa iyahum bishifa'in ajilin shifa'an la yughadiru saqaman, warzuqna jami'an sihatan kamilatan zahiran batinan, wa atil amarana wa amarahum fi ta'atik ma lutuf wal afiyah wa salamah wa tawfiq wal hidayah wal ridha wal inayah, warzuqna jami'an husnal khatimah 'inda al-maut ba'da umrin tawil fi ta'atik ma lutuf wal afiyah hadhihi وعلى ما نوى حبيبي علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان
rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah saya dari Joglo Seruni Yogyakarta ya bersama ibu-ibu pengajian Syamilah ya. Syamilah Yogyakarta mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Insyaallah kita bertemu di lain waktu dalam keadaan yang jauh lebih baik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walaupun minkum. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.